Haleluya. Kembali bertemu dengan saya Lisa Tarigan. Kali ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Matius pasal ke-6 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Matius 6 ayat 14 sampai yang ke-15 saya akan membacakannya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saya akan ulangi sekali lagi. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ya. Kali ini kita akan sama-sama mengambil tema mengampuni adalah kunci berkat. Apa itu kata mengampuni? Mengampuni adalah memaafkan, memberi ampun, tidak lagi mengingat kesalahan, dan melupakan kesalahan tersebut. Saya mau bertanya terlebih dahulu, ketika kita diperlakukan tidak adil oleh orang lain, atau ketika orang lain berbuat salah kepada kita, apa yang akan kita lakukan? Ya, jawab dalam hati ya. Pastinya kita akan langsung membalas kejahatan tersebut. Contohnya mungkin orang mengejek kita pasti langsung mengejek balik. Ketika orang ngetawain kita, pasti kita kan dengan cara kita ketawain lagi. Mungkin orang kayak membuli kita pasti cari cara gimana cara kita untuk membuli dia. Mungkin contohnya ada anak-anak yang sedang bermain dan akhirnya berkelahi. Datanglah orang tuanya untuk membela anaknya. Lalu orang tua yang cekcok. Ada juga mungkin contoh yang bertetangga, iri-irian. Mungkin juga ada contoh dalam melayani di gereja, pelayan, iri-irian, dengki. Jadi adanya akar pahit, amarah. Jadi tidak ada damai sejahtera, tidak adanya kerukunan. Kenapa kita mengambil tema mengampuni adalah kunci berkat? Karena yang pertama saya bilang adalah karena gak akan fokus kerja dan bisa sakit. Kenapa? Karena ketika kita mempunyai dendam dalam hati, kita punya akar pahit, kita gak fokus dalam bekerja. Ketika harusnya kita bekerja yang harusnya selesai, malah gak selesai karena kita gak fokus. Karena dalam hati kita pikirkan adalah, aku benci sama dia, aku sama dia, aku emosi. Selalu dalam pikiran telah kata emosi dan akhirnya kita gak fokus dalam bekerja. Juga dalam hal sakit. Karena apa? Ketika kita benci kepada orang, kita punya amarah, kita punya iri hati, dendam, mengakibatkan kita enggak selera makan, dan akhirnya hanya itu aja masalah yang selalu kita pikirkan dan mengakibatkan naiknya asam lambung. Terus kita yang sakit. Siapa yang rugi? Kita. Siapa yang beruntung? Siapa berbahagia? Mereka. Jadi enggak ada gunanya kita membenci orang, enggak ada gunanya kita memendam amarah untuk orang lain. Lalu apa salahnya kita untuk mengampuni? Contohnya dalam Lukas pasal 23 ayat yang ke-34. Kita buka Alkitab kita dalam Lukas pasal 23 ayat ke-4 dikatakan bahwa Lukas 23 ayat 34 dikatakan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Tuhan Yesus sendiri contoh buat kehidupan kita. Tuhan Yesus disalibkan, mati, dianiaya, dihukum, dipukul, semua dijatuhkan sama Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Bapa, ampunilah mereka. Lalu dalam Matius pasal 18, kita buka kita kembali dalam Matius 18 ayat 21 sampai ayat yang ke-35. Di sini dengan judul perikop perumpamaan tentang pengampunan. Di sini Petrus bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku?" Tuhan menjawab apa? 70 kali 7 kali. Artinya apa? Gak ada alasan untuk kita gak mengampuni orang. Gak ada alasan untuk kita memendam amarah kita untuk orang lain. Jadi selalu mengampuni, selalu memaafkan orang. Ya, di sini perumpamaan tentang seorang raja yang mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Yang pertama adalah seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta. Dia berhutang kepada raja dan akhirnya karena dia nggak bisa membayar hutang tersebut, raja berkata ia harus dijual, istrinya dijual, anaknya dijual, dan segala miliknya dijual untuk melunaskan hutangnya. Namun hamba ini datang kepada raja dan sujud menyembah karena dia nggak bisa bayar hutangnya. Akhirnya raja itu berbelas kasihan dan dia menghapuskan hutangnya dan membebaskan hutangnya. Lalu
ketika hamba ini keluar, dia bertemu dengan hamba yang lain, temannya yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ketika hambanya temannya ini bersujud, bilang kalau uangnya belum ada, mungkin seperti itu kan. Tapi hamba yang berhutang 10.000 talenta tadi ini menolak. Dia nggak terima, dia nggak mau menghapuskan hutangnya. Dia menolak dan akhirnya ditarik, terus dicekik, lalu diserahkan ke penjara, dimasukkan ke dalam penjara. Namun teman-teman yang lain melihat dan melaporkan kejadian ini kepada raja. Lalu raja marah dan menyerahkan hamba yang berhutang 10.000 talenta ini ke algojo. Ya, begitulah kehidupan kita. Jelas kalau kita buka dalam Matius 18 tadi, nah kita lihat di ayat yang ke-33 dikatakan bahwa bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Ya, raja tadi sudah berbelas kasih kepada yang berhutang 10.000 talenta tadi. Namun apa? Disalahgunakan kebaikan raja. Dan akhirnya kita tengok dari ayat yang ke-35. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Di sini kita dapat belajar sama-sama bahwa ketika kita mengampuni, ketika kita mengasihi harus dengan segenap hati, harus dengan sepenuh hati. Bukan mengampuni, bukan mengasihi hanya cuma di mulut, enggak boleh. Harus mengampuni, mengasihi dengan segenap hati. Ya. Untuk ayat terakhir kita dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-5b. 1 Korintus 15 ayat 5b dikatakan adalah ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi orang yang mengampuni, orang yang berbelas kasih itu adalah ada juga dalamnya kasih. Jadi orang yang mengampuni itu adalah tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi sekarang mari sama-sama kita belajar untuk mengampuni. Dan ketika kita mengampuni, apa sih yang kita dapatkan? Yang pertama, Tuhan akan berkenan kepada kita karena tidak lagi dosa dalam hati kita, tidak ada lagi iri dengki dalam hati kita, tidak ada lagi amarah. Yang kedua, kesalahan kita akan diampuni karena ketika kita mengampuni kesalahan orang, kesalahan kita juga akan diampuni oleh Tuhan. Yang ketiga, akan terbukanya berkat akan tercurah bagi kehidupan kita. Yang keempat, dalam Mazmur 37 ayat yang kelima, apa yang kita dapatkan? Dikatakan di sini bahwa serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ya. Yang keempat yang kita dapatkan ketika kita mengampuni adalah biarkan Tuhan yang bertindak. Kita cukup diam. Kita hanya untuk berdoa, mengampuni, serahkan kepada Tuhan. Ketika kita diam, Tuhan akan bertindak. Tuhan akan bela kita. Haleluya. Jadilah baru sekarang sama-sama kita hidup benar untuk Tuhan, hidup setia, hidup taat kepada Tuhan, dan kiranya nama Tuhan saya dipermuliakan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya.